Pada gambar tampak benda padat datar, kita misalkan dengan bentuknya sembarang, berada kita buat kondisinya pada sumbu X dan Y. Kita buat sumbu X dan di sini sumbu Y. Dan dia berotasi di sumbu koordinat di sini misalnya berotasi di 0,0 tegak lurus pada gambar. Jadi misalkan di sini ada berputar ya, di sini dia berputar seperti ini gitu, memutar tegak lurus pada gambar ya. Benda ini misalnya berputar, berotasi. Nah, kalau kita perhatikan gambarannya seperti itu, setiap titik-titik pada benda di sini, misal kita buat di sini adalah titik-titik banyak sekali. Misalnya kita buat salah satu titik yang ingin kita analisa adalah misalnya di sini ya. Kita buat ini adalah titik P. Kita meninjau di satu titik aja sebagai gambaran kita bahwa benda ini memiliki banyak titik sekali, terdapat titik di mana-mana, dan kita contohnya adalah titiknya adalah titik P, di mana P ini akan berotasi terhadap O ya pada jarak tertentu, yaitu pada radius R. Di sini adalah R, dan misalkan membentuk sudutnya adalah theta di sini ya. Bayangkan kalau misalkan titik ini berputar, titik ini akan berputar jaraknya selalu sejauh R dari pusat koordinat. Nah, misalkan posisi P-nya ada di sini, berarti sudutnya sudah berubah lagi ya, misalnya theta 2, atau dia misalkan dia titik P berarti ada di sini karena dia berputar, berarti sudutnya sudah berbeda lagi di sini. Nah, berarti koordinat yang berubah terhadap waktu hanya theta doang, sedangkan jari-jarinya atau R-nya itu selalu tetap di mana-mana ya. Jadi bayangkan titik ini berputar pada jaraknya R terus-terusan, yang berubah hanya sudut-sudutnya aja, tetanya. Sudut theta ini disebutnya sebagai posisi sudut yang diukur terhadap sumbu X dan berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam ke sana ya. Kita berputar sudutnya ke sini. Jadi kita anggap di sini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Dia berputar dimulai dari sumbu X ini berjalan ke sana. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita akan mendefinisikan posisi dari titik P ini yaitu dengan koordinat polar. Koordinat polar, di mana koordinat polar itu dituliskan R, theta. Kalau koordinat kartesius kita menyebutnya X, Y. Nah, kalau gitu hubungannya apa antara koordinat kartesius dengan koordinat polar? Kalau kita buat ini adalah sebagai segitiga, di sini adalah di mana X-nya, di sini adalah Y-nya. Kita bisa mencari cos theta, itu adalah perbandingan matematika trigonometrinya samping per miring, di mana samping sudut tetanya adalah X dan miringnya adalah R. Berarti X-nya itu sama dengan R dikali cos theta. Begitu juga dengan Y, yaitu kita menggunakan sin theta sama dengan Y per R. Berarti mendapatkan Y-nya sama juga ya, R dikali sin theta. Ini adalah hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat polar, dan R-nya yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Apabila kita ingin mencari tangan tetanya, berarti Y per X. Kita sudah mengetahui waktu pelajaran SMP yaitu tentang mencari panjang busur. Panjang busur adalah posisi misalkan dari sini sampai sini ya, panjang busur. Nah, untuk mencari panjang busur ini rumusnya adalah A per 360 derajat. Jadi panjang busur kita misalkan panjang busurnya AB ya. Kita namakan panjang busur AP. A per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. A di sini adalah sudutnya. Jadi di sini kalau di gambar ini adalah theta ya. Jadi kita menggantinya
AB, panjang busur AB. Ini misalnya titik A. Ini A, kita anggap ini titiknya titik P ya. Jadi boleh kita ganti ini sebagai P. Ini P, kita ganti ini P. Sama dengan A-nya ini adalah sudutnya. Sudutnya itu theta. Ya, busur AP ini membentuk sudutnya theta. Theta per 360 derajat dikali keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Nah, AP di sini kita buat simbolnya adalah S ya. Jadi jaraknya, jarak dia dari titik A ke P ini S, gerak melingkarnya S. Theta per 360 2 dikali pi. Pi ini kalau kita buat dalam derajat berarti 180 derajat. Nah, kalau begitu kita bisa hilangkan ya, 2 kali 180 kan 360. Berarti S itu sama dengan R dikali theta. Kita mendapatkan persamaan S sama dengan R dikali theta. Dan yang perlu kita ingat lagi yaitu bahwa satu putaran lingkaran itu sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian. Pada benda yang sedang berputar, rumusnya sama seperti pada benda yang bergerak pada suatu bidang. Kalau misalkan yang kemarin kita pelajari yaitu ada R. R di sini adalah posisi. Terus di sini ada V kecepatan, dan di sini ada A yaitu percepatan. Dimana kalau misalkan kita mencari V-nya dikasih tahu dari R, yaitu tekniknya kita turunkan ya. Dan kalau ke atas berarti kita buat integral. Perhatikan persamaannya mirip. Kalau untuk posisi partikel pada polar, yaitu pada benda yang melingkar, R di sini kita menggantinya dengan theta. Nah, kemudian V-nya kita ganti omega ya, kecepatan sudut, dan kita mengganti A-nya dengan alfa yaitu percepatan sudut. Kalau misalkan di sini sama juga ya. Di sini adalah kita mencarinya turunan. Dan kalau ini kita mencarinya dengan cara integral, sama persis, cuma simbolnya berbeda. R di sini satuannya adalah meter, V meter per second, dan A meter per second kuadrat. Untuk theta kita di sini ya, biar ingat meter. Di sini meter per second satuannya, di sini meter per second kuadrat. Theta satuannya adalah radian. Kecepatan sudutnya yaitu radian per second ya, mirip ya. Ini meter per second, ini radian per second. Alfanya radian per second kuadrat. Jadi intinya untuk kecepatan sudut ini sama rumusnya. Contohnya salah satunya lagi, kalau kita mau mencari kecepatan rata-rata, kita menggunakan rumusnya delta R per delta T. Tapi kalau untuk kecepatan sudut rata-rata, kita menggunakannya delta theta dibagi dengan delta T. Jadi mirip-mirip, untuk mengingatnya jadi lebih mudah.